Hai hai hai, perkenalkan aku Hotman Gajah Manik dengan NIM F24012010109 dari IPB University. Mau berbagi ilmu nih sama kalian semua, yaitu tentang pariwisata berbasis sumber daya hayati. Pariwisata erat hubungannya dengan objek wisata, ada yang alami dan ada yang buatan. Apa sih objek wisata alam itu? Objek wisata alam adalah sumber daya alam yang berpotensi serta mempunyai daya tarik bagi wisatawan, serta upaya pembinaan cinta alam baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usahanya, ataupun buatan. Lebih lanjut, objek wisata adalah suatu perwujudan dari ciptaan Tuhan, tata hidup, seni budaya, serta sejarah dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Potensi wisata adalah berbagai sumber daya yang dimiliki oleh suatu tempat dan dapat dikembangkan menjadi suatu atraksi wisata yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya. Potensi wisata bisa dimulai dari lingkungan sekitar, keanekaragaman hayati misalnya. Amati lingkungan sekitarmu dan temukanlah organisme-organisme yang berpotensi dijadikan sebagai potensi wisata. Nah, kali ini aku mau kasih tahu organisme-organisme yang aku dapat di lingkungan sekitar aku. Pertama, ada mawar dengan nama latin Rosa Damasen. Mawar identik dengan keindahan dalam estetika murni, yaitu menyangkut pengalaman estetis dari seseorang dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang dicerapnya. Selain keindahan, mawar identik dengan nilai romantisme, karena nilai romantis yang terdapat dalam bunga mawar dapat membuat emosi tenang. Potensi wisata yang dapat diwujudkan melalui pengembangan dari bunga mawar yaitu membuat usaha pelestarian bunga mawar dalam bentuk taman bunga yang dapat dikunjungi wisatawan. Lebih lanjutnya, usaha mawar dapat diarahkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan membuat produk seperti spa, sari minyak wangi, dan sebagainya. Kedua, ada buah sirsak dengan nama latin Annona muricata. Pohon sirsak memiliki manfaat yang cukup banyak seperti daun yang rindang ketika sudah tumbuh besar, yang dimana mampu memberikan pasokan udara segar, serta oksigen yang cukup banyak. Selain itu, pohon sirsak menghasilkan buah yang bernilai ekonomis. Potensi wisata yang dapat diwujudkan melalui pengembangan dari buah sirsak dapat berupa pembuatan kebun sirsak petik sendiri. Buah dari pohon sirsak yang sudah besar dapat dipetik sendiri oleh wisatawan. Selain nilai estetika, nilai ekonomis juga dapat diperoleh. Ketiga, ada angsa dengan nama latin Anser signoides. Angsa diidentikan sebagai simbol kesetiaan dan lambang cinta abadi. Struktur tubuh paling menonjol dari angsa terletak pada bagian lehernya, di mana jika sepasang angsa berhadapan akan membentuk simbol hati. Potensi wisata yang dapat diwujudkan melalui pengembangan dari angsa yaitu berupa pembuatan rumah angsa. Rumah dengan konsep peternakan angsa di mana wisatawan dapat berinteraksi dengan angsa. Selain itu, wisatawan juga dapat melihat bagaimana angsa dibudidayakan. Dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati sebagai potensi wisata, kita akan menghasilkan nilai tambah yang menguntungkan. Tapi ingat, mengembangkan sumber daya hayati tidak melulu tentang menghasilkan nilai tambah, namun harus mampu mempertahankan serta membudidayakannya. Pertambahan penduduk di dunia semakin meningkat. Melihat fenomena ini, manusia harus mampu dalam menyeimbangkan pengembangan sumber daya hayati dengan pertambahan penduduk. Pemanfaatan sumber daya hayati tanpa dilakukannya konservasi sama artinya merusak alam itu sendiri. Konservasi yang dapat dilakukan di lingkungan sekitar adalah dengan menanam berbagai tanaman di sekitar rumah. Selain itu, upaya konservasi lain yang dapat dilakukan diantaranya tidak membuang sampah sembarangan dimanapun dan kapanpun, penebangan pohon secara selektif, serta penghijauan lahan. Satu lagi hal penting yang harus dilakukan adalah edukasi tentang pentingnya untuk selalu mencintai ekosistem serta memanfaatkannya secara berkelanjutan kepada generasi selanjutnya. Beberapa edukasi yang dapat diajarkan sejak dini diantaranya memiliki minimal satu tanaman di rumah, memberikan paham tentang dampak kerusakan alam, baik melalui media sosial misalnya, ajarkan untuk selalu mempertahankan lingkungan yang bersih dari sampah, menghemat energi dimanapun dan kapanpun. Generasi selanjutnya juga baiknya diajarkan untuk selalu berinovasi mengenai sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Kesimpulannya, keanekaragaman hayati dapat dimanfaatkan sebagai potensi wisata dan akan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Edukasi tentang pengelolaan sumber daya hayati yang ada di lingkungan sekitar sangat penting untuk dilakukan. dengan harapan akan banyak inovasi-inovasi baru yang bermunculan dan akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat kecil secara berkelanjutan.
Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pendengar yang sudah mendengarkan podcast singkat ini. Semoga hal yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kesalahan berucap kata selama proses podcast ini, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.